Kita mulai. Oke, ini masih ngomongin tentang ini ya, Korintus, gereja di Korintus. Jadi kita tahu kan kemarin itu kan ngebahas gereja Korintus tuh banyak masalah. Karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan gitu. Jadi melalui ayat 10 ini kita juga kembali melihat bahwa Rasul Paulus ini mau gereja di Korintus itu kembali kepada Tuhan ya, sebagai makanan khususnya. Kita baca ya, kita baca perikopnya sama-sama. C. Lambang dari Israel. Dari 1. Israel. Satu Dibaptis dibaptis. kepada Musa. Amin. Ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. 2. Makan makanan Makan rohani yang makanan sama yang sama dan dan minum minum. minuman rohani yang sama. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. 3. Ya, Kebanyakan kebanyakan dari dari mereka mereka binasa binasa di di padang padang gurun. gurun. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka karena mereka dibinasakan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis. Duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. D. Amin. Menjaga D. meja Tuhan Menjaga dari meja penyembahan Tuhan dari berhala. penyembahan berhala 1. Persekutuan darah dan tubuh dan Tuhan. tubuh Tuhan. Ayat 14, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Amin. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel jasmani. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Perbedaan meja Tuhan Perbedaan dengan meja roro jahat. jahat. Apakah yang aku maksudkan dengan perkataan itu bahwa daging yang dipersembahkan kepada berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Lagi pula aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Amin. Apakah kita mau membangkitkan kecemburuan Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Makan yang wajar.
Satu, membangun orang lain, mencari keuntungan orang lain. Lain. Dua, tiga, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa memeriksanya karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seseorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. 29, yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang mencela aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Hmm. Dua, bagi kemuliaan Allah. Karena itu, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu membuat orang tersandung, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka diselamatkan. 3, Amin. meniru Rasul. Satu lagi ya, Kak. Oh ya benar. Ikutilah teladanku, sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Panjang ya lumayan sih. Dan banyak Iya. banyak apa? Banyak perikop-perikopnya, tapi ini lebih kepada memperingatkan bangsa apa ya orang-orang di Korintus sih mengenai penyembahan berhala, mengenai persekutuan ya, persekutuan darah Tuhan, tubuh Tuhan, perbedaan meja Tuhan, sama jangan menyandung orang ya, membangun orang lain, mencari keuntungan orang lain. Jadi intinya adalah eh, di awal ya, Rasul Paulus itu memperingatkan mereka bahwa mereka itu bangsa-bangsa orang-orang yang ada di Korintus itu atau orang-orang yang sudah percaya Tuhan itu mereka itu makan makanan rohani yang sama dan juga minum minuman rohani yang sama. Ya, mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi makanan rohani maupun minuman rohani itu semuanya adalah diri Kristus. Nah, kenapa Rasul Paulus ngomong kayak gini? Karena sebenarnya mengacu kepada permasalahan orang-orang di Korintus pada saat itu ya. Mereka menjadi orang yang menyembah berhala, menjadi orang yang apa namanya menyandung orang, juga menjadi orang yang membeda-bedakan orang lain gitu. Jadi kayak bersekte ya, kayak golongan Apolos, golongan Paulus, kayak gitu-gitu loh. Oleh karena itu, kalau tadi lihat ya, dibilang bahwa kita ini sekalipun banyak tuh tetapi satu tubuh ya. Jadi kita itu walaupun banyak itu berasal dari satu tubuh yaitu tubuh Kristus gitu dan nggak mungkin tubuh Kristus itu bisa terpecah-pecah walaupun di luar sana banyak yang berusaha membuat tubuh Kristus itu terpecah belah ya. Jadi ya perlu berhati-hati akan perpecahan di luar sana ya. Kadang perpecahan di luar sana itu lebih menarik, lebih menarik ketimbang hal-hal yang murni di dalam tubuh Kristus itu ya. Jadi kita perlu belajar berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam persekutuan lain selain persekutuan tubuh Kristus ya.
Aku sih terkesan ya 17 nih ya yang tadi aku bahas ya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ya, jadi hari ini walaupun orang-orang di luar sana itu beda ras, beda budaya, beda tradisi, tapi yang namanya kalau mereka sudah percaya dan dibaptis, mereka itu ada di dalam satu tubuh Kristus. Ya, nggak mungkin ya. Misalnya di dalam tubuh kita, kan kita punya banyak anggota. Ya, kita punya banyak anggota. Tapi karena fungsinya beda-beda, tidak membuat kita ini menjadi terpisah. Jadi misalnya tubuh tangan sendiri, kepala sendiri, kaki sendiri gitu. Jadi kita perlu berjaga-jaga akan hal ini gitu. Terus aku juga terkesan ya tadi dibilang ini bagus nih. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua berguna. Ya, tidak semua membangun gitu. Ini kan eh, nyangkut paut sih dalam kehidupan sehari-hari kan kadang kita jadi orang yang kayak nanya ya, ini sebenarnya boleh nggak sih dilakuin? Ini sebenarnya boleh nggak sih dilakuin? Nah ini jawabannya adalah ini. Sebenarnya semua itu diperbolehkan ya. Entah kita ya tanda kutip misalnya cat rambut, atau kita sebagai perempuan rambutnya dicepak gitu kan. Atau kita merokok kayak gitu sebenarnya diperbolehin nggak? Diperbolehin, tapi balik lagi, apakah semua itu berguna dan apakah itu semua membangun ya? Jadi eh, kita perlu lihat sih meaningnya ya ketika kita melakukan segala sesuatu itu jangan sampai cuman buat kesenangan kita pribadi gitu karena ya udah karena aku masih muda gitu ya jadi ya udah nggak apa-apa, aku mau cat rambut aja, aku mau merokok aja, aku mau pergaulan bebas aja gitu. Ya suka-suka aku lah ya istilahnya gitu ya. Tapi di sini dibilang apapun yang kita kerjakan itu balik lagi gitu, berguna nggak buat kita. Kalau misalnya kita cat rambut, bergunanya apa, fungsinya apa, tujuannya apa. Yang kedua, apakah itu membangun? Ya, membangun di sini tuh artinya tuh tidak diperhamba ya, tidak diperhamba. Artinya apa? Artinya ketika kita cat rambut gitu ya, kalau misalnya kita catnya udah luntur, nah kita kan pasti ada hati mau cat rambut lagi itu namanya sudah diperhamba. Dan itu kan sebenarnya kayak wasting our time, wasting our money gitu kan. Dan sebenarnya itu membangun diri kita nggak? Sebenarnya enggak kan? Satu sisi efek sampingnya apa? Rambut kita jadi rusak. Rambut kita jadi kering. Kedua, kita harus perawatan rambut, ngeluarin uang lagi. Ketiga, ketika udah beres apa cat rambut atau apa gitu, kita juga harus perawatan lagi. Mana kalau misalnya kita cat rambut kan bukan bukan 20.000 10.000 kan walaupun hari ini mungkin di luar sana ada yang bisa beli cat rambut sendiri tapi itu kan tidak membangun sama sekali di sisi lain pun bagi orang lain gitu ya bagi orang lain pun ya mereka melihat kita ya mereka kebantu juga enggak gitu kan keganggu juga enggak artinya kan itu tidak membangun jadi hari ini ya kita perlu berjaga-jaga sih apapun yang kita kerjakan itu harus lihat dua hal ini pertama berguna apa enggak yang kedua membangun apa enggak jadi kita perlu berhati-hati sih sama sama apa eh, sama apa yang kita kerjakan sih hari ini jangan sampai karena kita pengen ini pengen itu ternyata itu sia-sia gitu loh ujung-ujungnya cuma ngerugiin kita nggak buat untung kita juga nggak buat untung orang lain juga tidak membangun orang lain kan sedih ya kita kayak wasting our time dan kita tahu bahwa waktu kita itu nggak bisa dibalikin gitu loh. Kalau misalnya semenit ini udah lewat, ya udah lewat aja. Nggak bisa kita, ya aku mau semenit yang lalu dong, kayaknya aku salah melakukan sesuatu, kan nggak bisa. Ya, terus di sini juga cukup baik gitu ya. Ngomongin tentang makan dan minum. Jadi pada saat itu, orang-orang di Korintus itu makan makanan persembahan kepada berhala ya. Kan ini tuh adalah sesuatu yang tidak memuliakan Allah. Jadi ada baiknya apa yang kita makan dan kita minum pun adalah sesuatu yang bermanfaat lah istilahnya buat tubuh kita dan juga untuk memuliakan Allah. Tadi juga dibilang, ini lucu ya, di ayat 29 sama 30 ya kan ini mempertanyakan ya, kenapa aku harus jaga hati nurani orang lain gitu. Padahal kan aku juga mengucap syukur atas makanan itu, benar nggak?
Tapi sebenarnya balik lagi, apakah makanan itu membuat orang tersandung apa enggak, ya? Membuat orang itu jadi kayak apa ya? Kayak yang em, mundur gitu loh dalam percaya Tuhan atau enggak gitu. Ya, sama halnya kalau misalnya kita nih, ya, aku nggak tahu sih yang lain gimana. Misalnya kita makan nih di restoran ya, misalnya kita tiap hari punya uang, terus kita punya Instagram gitu kan, banyak orang di luar sana kayak eh, foto makanan yang mewah-mewah gitu kan. Terus kita posting di Instagram kan, ya terserah gue dong, IG-IG gue ya kan, atau posting di TikTok gitu. Tapi ketika sebenarnya kayak flashback lagi gitu, ketika orang lain melihat Instagram kita ya, orang itu nggak bisa makan makanan yang seperti itu, yang kita posting, kan artinya kayak yang, aduh enak ya jadi kakak ini, oh enak ya jadi dia gitu ya. Setiap hari bisa makan enak, setiap hari bisa minum enak gitu kan. Setiap hari bisa keliling dunia tuh. Nah, itu kan sebenarnya jadi batu sandungan gitu. Jadi membuat orang tuh kayak yang tidak mensyukuri apa yang dia punya gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak ada intention apapun ketika kita posting itu kan di dalam Instagram. Jadi ya balik lagi gitu, apa yang kita posting, apa yang kita share di dalam sosial media itu harus bagi kemuliaan Allah ya. Jadi ya kayak flashback lagi sih, maksudnya em, di dalam postingan kita sehari-hari kita perlu ingat apakah itu bagi kemuliaan Allah atau enggak gitu. Jangan sampai kita nanya lagi nih, ini namanya egois ya. Karena dia kan ngomong kan, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Ini udah benar-benar udah jatuh lah pokoknya ya. Jadi kita nggak bisa egois lagi, kita perlu, ya tadi dibilang di perikop atas, kita perlu mencari keuntungan orang lain, untuk membangun orang lain. Ya karena kan kita anak-anak Allah, kita nggak boleh serupa dengan dunia ini gitu. Dimana orang lain bebas mengekspresikan diri mereka, nggak peduli orang mau tersandung, orang mau iri, mau apa gitu kan. Tapi kita perlu melihat gitu, kita perlu menjadi orang-orang yang mencerminkan kemuliaan Allah ya, khususnya di setiap sosial media yang kita gunakan gitu. Jadi ya semoga firman ini kembali menguduskan kita ya, apapun yang kita kerjakan adalah tadi ya, berguna atau enggak, membangun atau enggak, bagi kemuliaan Allah atau enggak. Itu ya. Itu sih yang aku nikmatin. Kalau Eva nikmatin apa nih? Amin. Aku juga Kak menikmati hal yang sama ya Kak, yang di tentang apa sih yang tadi tuh Kak di ayat ayat berapa tadi itu, sama juga di ayat bentar, bentar, Kak. Ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan tetapi tidak semua berguna gitu ya Kak. Iya, Dan segala sesuatu diperbolehkan juga tapi tidak semua membangun. Terus juga ini kayak mau eh, jadi aku mau sharing juga gitu ya Kak. iya. Beberapa waktu yang lalu itu kayak teman-teman yang satu satu kantor dengan aku gitu, tapi yang masih seumuran. Hmm, Mereka itu kayak nonton film yang itu Kak, yang di bioskop sekarang lagi apa? Lagi neneknya yang itu film Pengabdi Setan yang itu, heeh, Pengabdi Setan 2 gitu kan. heeh, Jadi mereka kayak nonton itu bareng-bareng gitu. Nah, jadi mereka kayak ngajak gitu kan Kak, ngajak hmm, aku, eh, ayo nonton bareng film ini gitu kan Kak. Nah, itu tapi udah yang lalu-lalu gitu. Tapi aku teringat lagi akan ayat ini gitu ya Kak. Segala sesuatu itu diperbolehkan tetapi tidak semua membangun gitu. Jadi sebagai orang yang udah percaya dan betul-betul sebagai anak Tuhan gitu ya, kita harus tahu membedakan mana yang membangun dan mana yang tidak membangun. Jadi mm, diingatkan lagi melalui ayat ini gitu. Jadi kemarin itu aku menolak untuk ikut menonton hmm. bareng mereka gitu. Jadi melalui ayat ini pun aku semakin diingatkan lagi bahwa eh, kita harus sebagai orang percaya harus mampu untuk Amin. memfilter gitu apa yang hal-hal yang perlu kita lakukan. Amin. Ya Tuhan, betul ya, kita perlu filter. Oke, kalau mata kita bisa bisa skip ya. Kalau kalau telinga kita nggak bisa skip.
karena telinga nggak punya filternya. Jadi ya kan, mau mau jelek mau enggak pasti kedengeran nggak sih? Jadi ya mohon Tuhan terus menguduskan telinga kita ya. Oke, Iya, Kak. kalau tidak ada lagi, kita berdoa ya, kita berdoa supaya kita menjadi orang yang em, membangun, berguna, dan juga selalu bagi kemuliaan Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah tubuh Kristus, kami tidak terpecah belah. Apapun yang terjadi, kami tetap berada di dalam persekutuan tubuh. Tuhan juga kuduskan kami dari segala hal-hal yang tidak berguna. Tuhan, dalam segala hal yang kami lakukan setiap hari, kami boleh melihat apakah itu berguna dan juga membangun orang lain. Karena kami adalah anak-anak Allah, kami cerminan Allah, kami tidak mau mempermalukan Allah di lingkungan kami. Tuhan, dapatkan Eva, juga dapatkan teman-teman kami di grup Kefas Tangerang Selatan, supaya mereka juga boleh dikuduskan melalui firman Tuhan. Mereka boleh menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada, juga melihat apapun yang mereka kerjakan haruslah bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus, ikat pekerjaan musuh yang seringkali menggoda kami, yang seringkali memberikan pikiran-pikiran yang membuat kami melakukan sesuatu yang tidak berguna. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu menjadi nyata ketika kami kembali berpaling kepadamu. Amin. Amin. Oke. Halo? Oke. Sip. Ya Tuhan ya, kita sampai sini baca Alkitabnya.